Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wal muttaqin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi wa manfa'a. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah di penghujung ini ya, kajian Risalah Laduniyah Imam Al-Ghazali. Pasal yang terakhir, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi haqiqatil ilmi ladunni wa asbabi husulihi. Pasal atau bab tentang hakikat ilmu laduni. Ilmu laduni yang sebenarnya itu apa sih? Serta wa asbabi husulihi, dan sebab-sebab atau hal-hal yang menyebabkan, melatar belakangi kita mendapatkan ilmu laduni itu. Dan faktor-faktor atau sebab-sebab yang menyebabkan kita memperoleh ilmu laduni itu apa? Faktor pengungkit, pemicunya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lam annal ilma laduni annal ilma laduni huwa saroyanu nuril ilhami yakunu ba'da taswiyati kama qala Allah Ta'ala wa nafsi wa ma sawwaha. Ketahuilah annal ilma laduni, sungguhnya ilmu laduni wahwa tak lain adalah, wahwa ada ilmu laduni itu sendiri adalah, ilmu laduni tak lain adalah saroyanu nuril ilham, berjalannya atau mengalirnya cahaya ilham. Cahaya ini konon merambat ya, kalau karena gelombang. Kalau air itu mengalir ya. Yakunu ba'da taswiyah, yang ada atau setelah terjadinya proses taswiyah. Apa itu taswiyah? Ya, penyempurnaan atau mengembalikan asal usul kepada asal usulnya. Setelah disempurnakan, setelah adanya penyempurnaan diri ya. Kama sebagaimana Allah telah berfirman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan jiwa, kalau kita membuka beberapa tafsir itu juga demi ya, mana kosam juga. Dan jiwa atau demi jiwa, wa ma sawwaha, dan apapun yang menyempurnakan jiwa itu, penciptaan maksudnya. Demi jiwa dan penyempurnaan penciptaannya. Memang Allah yang membentuk itu, yang menciptakannya, serta menyempurnakannya pula. Wa hadzal ruju' yakunu bi salasati aujuhin. Dan ini rujukannya ada dalam 3 aspek. Rujukannya, acuannya ada dalam 3 aspeknya. Ya, selamat datang, silakan. Pertama, ahaduha tahsilu jami'il ulumi wa akhdul hazzil awfar min aksariha. Yang pertama adalah tahsilu jami'il ulum, memperoleh semua pengetahuan
serta wa akhdhul hadzil aufari, mengadopsi atau mengadaptasi, mengambil bagian yang paling penting atau bagian yang paling sempurna min aksariha, dari kebanyakan, dari jami'ul ulum tadi itu, dari kebanyakan ilmu-ilmu tersebut. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai kemuliaan ilmu, kemudian penjelasan mengenai jiwa yang sudah kita ulas panjang lebar kemarin, dan ruh ya. Kemudian klasifikasi dan kategori-kategori ilmu, ya, ilmu syar'i dan seterusnya kemarin ya. Lantas pembagian mengenai ilmu fikih, ilmu akli ya, kemudian ada ilmu alam dan seterusnya kemarin, ilmu pasti ya, saintek, ilmu riyadi wal mantiki itu. Setelah itu ada pasal mengenai martabat atau derajat paling tinggi dari pengetahuan, ilmu akli dan seterusnya. Kemudian dua model pendidikan yang ditawarkan oleh Imam Ghazali, pendidikan insani dan robbani. Yang robbani itu melalui wahyu dan ilham. Kemudian kita telah sampai di pasal yang ini ya. Ini ulasan pamungkas. Wasani ar-riyadatus shadiqah. Ar-riyadatus shadiqatu wal muraqabatus sahihatu. Riyadah yang benar dan muraqabah as-sahihah. Muraqabah ini senantiasa merasa diawasi oleh Allah ya. Merasa dikontrol oleh Tuhan. Dalam gradasi atau tingkatan-tingkatan maqamat dan ahwal dalam tasawuf itu biasanya muraqabah berada di bawah muhasabah. Setelah muhasabah, mengoreksi, menilai, menghisab ya, menghitung-hitung diri kita sendiri, bukan orang lain. Sebagaimana tuntunan Sayyidina Umar ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nilailah, koreksilah dirimu sebelum kamu nanti dihisab, dinilai oleh Allah itu. Seorang Arab Badui pedalaman datang kepada Nabi bertanya, nanti yang nimbang amal itu siapa? Staf khususnya Tuhan, malaikat-malaikat, atau Tuhan sendiri? Tuhan sendiri, kata Nabi begitu. Lalu orang Badui tadi ketawa-ketawa. Alhamdulillah kalau gitu santai katanya itu. Loh kenapa? Ya Allah itu karim, Allah itu rahim. Tidak mungkin dia tega menyiksa saya. Loh kenapa? Ya saya kan umat kamu katanya. Saya ini umat Anda, saya pengikut Anda. Mana mungkin kekasih menyiksa pengikut dari kekasihnya sendiri katanya. Kalau malaikat yang nimbang saya cemas kata itu. Nah, juga Allah yang nimbang sendiri katanya. Ya sudah. Artinya Nabi melegitimasi itu ya. Nabi membenarkan sikap yang demikian. Itu kabar baik bagi para pemalas ya. Nanti yang nimbang Allah ternyata itu. Muraqabah ini juga berhubungan dengan satu prinsip yang kita kenal. Kalau kita punya kendali pada diri kita sendiri, oleh karena merasa senantiasa diawasi oleh Allah ya, sekurang-kurangnya kita nanti mengenal wataknya nafsu. Nafsu ini kan selalu resisten. Daya resistensinya adalah setiap ia diajak berbuat baik senantiasa menolak. Jadi kecenderungan nafsu adalah melawan kepada yang baik, juga kepada kebenaran. Itu nafsu itu. Kecuali nafsu atau jiwa yang telah disempurnakan, dibersihkan. Nah itu dia.
Jadi cara menguji ini baik atau buruk, kalau nafsu senang sudah jelas buruk. Kecuali nafsunya para nabi, para wali, atau nafsu-nafsu kita yang sudah dibersihkan. Kalau meminjam istilah yang dipakai Immanuel Kant itu etika otonom. Kalau kita berbuat baik, ya karena itu baik. Das Ding an sich ya. Jadi karena ia baik, dengan sendirinya sudah baik, itself. Sebab boleh jadi keburukan itu juga baik bagi orang lain. Berarti itu das Ding für sich atau das Ding für mich. Baik, tapi menurut saya. Kajian-kajian seperti ini yang digagaskan, diteruskan Hegel, kelak pada abad ke-19 atau sampai awal abad ke-20, 1901 dan seterusnya, dikenal dengan dua corak filsafat yang mewarnai pemikiran di Eropa, yakni filsafat analitik, itu das Ding an sich, dan filsafat kontinental, das Ding für mich atau für sich. Kontinen ini maknanya pulau, jadi jauh itu, lintas pulau. Bahasa gampang begini, kebaikan baik itu sendiri untuk dirinya. Kalau kontinental itu yang analitik ya. Kalau kontinental tidak, baik menurut budaya, baik menurut perspektif pengetahuan, baik menurut tatanan sosial ekonomi dan seterusnya. Nah, ilmu das Ding an sich-nya ia sudah mulia, sudah baik. Jiwa das Ding an sich-nya, kok kayak sulit bahasa ini. Das Ding an sich. Bahasa Maduranya, the thing itself, itu dia. Benda itu sendiri. Esensi, jauhar. Sesuatu itu sendiri. Asyai bidzatihi, sudah itu. Benda itu sendiri sudah baik. Nah, nanti ada apa yang kemarin kita janjikan ya. Tadi terima kasih Adnan sudah diingatkan. Kita teruskan saja dulu. Itu muraqabah yang sohihah. Sebab begini, ada selain lawan kata dari etika otonom adalah etika heteronom. Hetero ini maknanya sudah banyak, heterogen. Zigot satu, heterozigot banyak zigotnya. Pasti lupa Margono, bukan lupa, dia tidak sekolah memang. Zigot itu apa ya? Nggak usah pura-pura mengingat karena tidak pernah sekolah. Kalau etika heteronom bagaimana? Saya, ini hakikat ihsan sebenarnya ya. Saya berbuat baik karena saya diawasi mertua. Saya diawasi CCTV. Saya diawasi lurah pondok di sini misalnya. Kok kamu baik selama Ramadan, selama di pondok, tidak pacaran. Saya diawasi terus oleh lurah, Pak. Jadi pacarnya disita. Lalu ya tidak punya kesempatan untuk itu. Ilmu demikian kata Imam Al-Ghazali itu sudah dengan sendirinya pada dirinya sendiri. Kemudian wasani qala Nabi fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam asyara memberi isyarat ila hadzal haqiqah kepada prinsip ini, hakikat ini. Faqala beliau bersabda man amila bima alima, ada yang katakan ulima. Tapi ini yang benar alima ya. Aurasahullahu ilma malam ya'lam. Barang siapa mengajarkan bima dengan ilmu-ilmu, dengan apapun ya yang ia sudah tahu, yang diketahuinya, maka aurasa. Redaksi aurasa ini dua maknanya. Satu, mewariskan. Namanya memberi warisan, namanya kita dapat warisan, tidak usah minta itu. Tetapi itu prinsip pertama. Pada kasus lain, kita harus minta warisan kita ke orang tua kita yang sudah meninggal itu. Ya, bapak kita meninggal, minta sama ibu, mana warisan untuk saya? Saya kok terhalang tidak dapat warisan, misalnya. Oh, kamu transgender, seharusnya dapat dua kan? Kamu ganti kelamin lalu dapat satu. Idzakari mithlu hadzal unsayain. Atau ada hal-hal yang merintangi itu. Misalnya syirik, riddah ya, tidak dapat warisan.
maka harus kembali disucikan dulu baru dapat. Nah, itu dia. Oleh karena itu redaksi man amila, berbuat, beramal, mengajar atau apa sajalah ya, pokoknya amali yang praktis, tindakan dan lain-lain. Ia juga harus betul-betul karena Tuhan. Maka auratullah ilmu malam ya'lam. Bagaimana sih mengenal Allah ini? Kita bisa menggunakan, saya pakai pendapatnya dua ya. Satu pendapat ahli hadis, dua pendapat ahli nahwu. Nuhat, misalnya Imam Sibawai. Imam Sibawai mengatakan begini, Allah itu siapa? Ada orang nanya, Imam Sibawai menjawab, A'raful ma'arif. Itu jawaban Imam Sibawai itu. Allah itu zat yang paling mudah dikenali. Bagaimana menyifatinya? Nanti ahli hadis menjawab, wajibul wujud katanya itu. A'raful ma'arif. Kenapa? Buktinya nyata, buktinya banyak banget itu. Mana di antara apa? Sebab begini, penjelasannya begini. Al-adam la yu'assirul wujud. Tidak mungkin sesuatu yang tiada menyebabkan sesuatu kepada menjadikan ya, menyebabkan adanya sesuatu yang ada. Bahasa tauhid memang begini, sulit itu. Anda pahami sendirilah itu. Adam, ketiadaan, nihil ya, nihilisme ini tidak mungkin menyebabkan adanya, lahirnya, wujudnya sesuatu yang ada. Ketiadaan yang tidak bisa menyebabkan apa-apa. Innama yu'assir al-wujud. Sesungguhnya yang menyebabkan keberadaan, ya sesuatu yang wujud. Ini alam sudah terlanjur ada ini, al-maujudat ya kan? Pasti penyebabnya, al-mu'assirnya adalah wajibul wujud. Ya pasti ada. Oleh karena itu, tidak mungkin, ini jelas menolak pandangan siapa? Ya pandangan yang orang-orang yang menolak. Banyak yang menolak ini. Organisasi beliau juga menolak sering dia. Banyak yang menolak ini, banyak sekali. Ini alam ini sudah tertata, sudah. Nah, dengan memberi predikat wajibul wujud kepada dia, itu versi nanti cara ini juga dipakai oleh para mutakallimin ya. Ini sebenarnya orang yang mula menggunakan ini kan term filsafat sebenarnya ya. Tapi para ahli hadis juga menggunakan ini. Imam yang disalahkan oleh beliau, Imam An-Nasai, pakai istilah wajibul wujud juga. Imam An-Nasai katanya. Kalau begitu, dengan memberi predikat dia wajibul wujud, selesai. Itu cara paling gampang. Maka beliau katakan a'raful ma'arif. Kenapa sih Tuhan paling mudah dikenali? Bukan begitu. Tuhan paling mudah dikenali. Tetapi kenapa banyak orang yang kesulitan mengenalinya? Maka Allah kasih beberapa opsi. Ayo kenali dirimu seperti pernyataan para filosof ya. I'raf nafsaka, gnoti syaiton itu. Know yourself, kenali dirimu. Nah, dengan cara itu kita gampang. Kalau sudah dikasih predikat wajibul wujud, selesai itu deh, selesai itu. Sudah pasti itu. Nah, mungkin tidak ada ya. Tidak mungkin ada, tidak ada. Beberapa istilah yang dikembangkan dalam itu. Namun demikian dengan memberi predikat a'raful ma'arif ini juga bisa kita lihat dalam aspek begini. Dalam satu aturan misalnya benda-benda sesuatu lah yang kita dapati di dunia ini, apakah tumbuhan, pepohonan, yang lebih luas adalah alam raya ini misalnya. Tidak sedikit orang yang menganggap adanya itu karena kebetulan, karena proses alam. Sebenarnya kata proses itu sendiri sudah bermasalah. Ini proses alam. Kata proses itu sendiri itu loh. Sebab setiap yang hidup kalau diteliti, misalnya apa, pohon hidup. Apa yang menyebabkan hidup? Misalnya, dia hidup sendiri katanya. Coba saja cabut itu. Berarti hidupnya bergantung kepada tanah. Hidupnya bergantung kepada air. Hidupnya bergantung kepada atmosfer macam-macam itu. Coba simpan di ruang hampa. Atau kasih bau mulut Anda, mati tidak lama itu. Dan seterusnya lah ya. Berarti hidupnya yang ada tadi itu, maujudah tadi itu, ia masih sangat bergantung kepada hal-hal lain. Maka tidak independen itu. Itu bagian terkecil, salah satu bagian dari alam. Pohon itu ya. Apalagi manusia. Begitu pula bintang-bintang, begitu pula
maka sangat banyak dikenali. Anda boleh, kata Imam Sibawayh ini, boleh ngambil daun, boleh binatang, tumbuhan. Jangan atau jangan jauh-jauh ke diri kita sendiri. Semua itu akan mengantarkan dia nanti wajibul wujud. Kemudian oleh karena itu, begitu Allah mewariskan, Aurasahullah, Allah mewariskan, artinya warisan ini kita tidak usah kerja. Ya dikasih warisan saja. Syaratnya mengamalkan saja, syaratnya mengajar saja, syaratnya berbuat saja. Berbuat berdasarkan apa yang diketahui, berarti ilmunya menjadi amal. Merealisasikan ilmu menjadi amal, nanti Allah mewariskan. Mengajarkan, mewariskan apa-apa yang tadinya dia belum tahu. Itu pendekatan pertama yang lazim. Ada juga pendekatan lain. Misalnya, ada orang tidak sedang mengajar, tidak mengamalkan ilmu, dan memang dia tidak tahu, ia sungguh-sungguh bertindak berdasarkan intuisinya. Kelihatannya tidak masuk pada aspek ini ya, tapi mari kita membaca sekali lagi. Man amila, dia beramal, bima alima. Dikatakan begini, kamu kok bisa lihat ini semua? Selalu jawaban kita, ya saya punya mata. Kamu kok bisa nyangkul, naik motor dan lain-lain? Iya, karena saya punya tangan katanya. Tetapi ada kalanya benda-benda tadi itu mata rabun, kabur. Kemudian tangan stroke misalnya. Maka sedemikian terbatas di situ. Nah, oleh karena itu ada orang katakan hidup ini tidak semudah membalik telapak tangan. Membalik telapak tangan saja sulit itu. Saya sudah saksikan. Orang tua saya sendiri stroke ya, tidak bisa membalik telapak tangan. Membalik ngangkat saja tidak bisa. Berarti sangat-sangat terbatas. Kok kamu tahu ini? Iya, saya punya mata. Iya, saya punya otak untuk berpikir itu. Tapi otak itu seringkali mengalami jalan buntu. Nalar, pikiran, logika, rasio, dan lain-lain. Semua ada batasnya. Tetapi itu tidak berlaku untuk Tuhan. Karena as-somad, ya Allah as-somad. Dia tidak ada rongga-rongga, tidak ada celah, tidak ada lubang di situ. Semua diketahuinya. Nah, jadi man amila bima alima. Alima ini arahnya kemana? Kalau sudah jelas arahnya kemana, maka aurasahullahu. Boleh diartikan ini berlaku secara umum ya, semua ilmu, nggak apa-apa. Tetapi di awal Imam Ghazali sudah mengingatkan, martabat derajat ilmu itu pengetahuan tergantung apa yang diketahuinya. Kalau yang diketahuinya ketuhanan, maka itulah yang paling tinggi. Nah itu dia. Jadi aurasahullahu rupa-rupanya juga tidak kepada man amila, tidak kepada semua man amila bima alima, tapi yang betul-betul sungguh-sungguh beramal dengan apa yang diketahuinya. Artinya hadis ini tidak berlaku secara umum. Memang banyak dikritik ini ya. Akhrajahu Abu Nu'aim fil Hulyah ini. Ada yang katakan ini pernyataan Nabi Isa, ada bukan hadis gitu ya. Apapun itulah ya. Untuk kita ambil cara pertama saja, sudah beramal saja sesuai dengan yang kita tahu. Kita sudah punya ilmu baca Quran saja. Beliau hanya mengambil 2 hadis ini. Yang kedua adalah waqala sallallahu alaihi wasallam man akhlasa lillahi. Barang siapa yang ikhlas atau berusaha ikhlas ya, semata-mata lillahi karena Allah Ta'ala, arba'ina sobahan, sekurang-kurangnya selama 40 hari. Ini beliau pakai istilah pagi ya. Maka azharallahu ta'ala, Allah akan menampakkan, memunculkan, mewujud nyatakan ya. Ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisanihi. Allah akan memunculkan sumber-sumber kearifan, kebijaksanaan dari hatinya menuju lisannya. Lisannya man yang akhlaso tadi itu.
Dari Abu Ayyub Al-Ansori, ini sahabat Nabi yang utama juga, seorang miliarder juga ya. Ibnu Mubarak. Jadi simple, kita mengamalkan yang kita tahu. Prinsipnya ilmu harus amali. Ilmu harus amaliyah dan amal itu harus ilmiah, berdasarkan ilmu. Kalau tidak ilmiah ya jelas tidak diterima. Lalu wujuh, misalnya aujah, misalnya saja aujuh. Aujuh atau prinsip atau yang ketiga adalah at-tafakkur. Ini juga jalan memperoleh itu. Jalan pertama sudah jelas ya. Jalan yang kedua riyadhah muraqabah, kemudian bersungguh-sungguh. Kemudian jalan yang ketiga adalah merenung atau berpikir secara mendalam. Fa inna nafsa, karena sungguhnya jiwa ini iza ta'allamat, kalau sudah mengerti ia, nafsu tadi, jiwa tadi, wartadon, dan ridho, merasa ridho, puas, rela ia, bila ilmi dengan pengetahuan, dengan ilmu. Oh iya, tadi nafsu itu wa nafsi wa masawaha, jiwa ini maknanya bukan satu ya, bukan mufrad, ini jamak maknanya. Semua jiwa, bukan tunggal. Ada memang ayat-ayat Quran seperti itu. Menyatakan mufrad maksudnya jamak. Menyatakan am maksudnya khos. Banyak sekali itu. Jadi ini itlaqul mufrad li iradatil jam'i. Semua jiwa maksudnya. Mungkin nanti teman-teman bisa membuka beberapa tafsir ya. Kemudian summa tafakkaro. Merenung secara mendalam fi ma'lumatiha, perihal atau tentang semua yang diketahuinya, tentang apa-apa yang diketahuinya oleh jiwa tadi. Tentu saja bisyurutil fikri, dengan acuan-acuan, dengan prasyarat-prasyarat, dengan ketentuan-ketentuan, aturan main lah ya dalam berpikir, prinsip-prinsip logika, mengambil kesimpulan yang baik dan benar. Maka infataha yanfatihu alaiha babul ghaib. Infataha yanfatih, betul. Maka akan dibuka. Infataha ini membuka seluas-luasnya ya. Kalau fataha membuka saja. Alaiha kepada jiwa akan dibukakan, selebar-lebarnya kepada jiwa tadi. Apa itu? Pintu-pintu pengetahuan tentang yang ghaib ya, babul ghaib. Misalnya, beliau mencontohkan seperti para pedagang, seperti pedagang, tajir. Ada ungkapan dalam bahasa kita, dia orang yang tajir itu. Tajir itu pedagang, bukan kaya sebenarnya. Tajir melintir katanya. At-tajir allazi, seorang pedagang, allazi yatasarrafu fi malihi bi syartit tasarruf, yang membelanjakan. Ini tentu membelanjakan dalam prinsip ekonomi ya, bukan hanya menghabiskan saja semata-mata, tidak. Yang membelanjakan sesuai dengan prinsip ya. Fi malihi, dalam harta bendanya itu, bisyarti tasarrufi, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi, sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan. Ya, yanfatihu alaihi abwabur rabh, pasti kelak dibukakan baginya selebar-lebarnya pundi-pundi abwabur rabhi, pundi-pundi keuntungan. Ya diartikan pintu-pintu enggak apa-apa, akan diberikan. Karena yang dibuka pintu biasanya, dia mendapatkan banyak pundi-pundi keuntungan dalam perniagaannya itu. Wa idza salaka tariqal khata, tetapi kalau namun demikian, idza salaka, bila menempuh si pedagang tadi, tajir tadi, tariqal khata, langkah atau jalan yang salah, artinya tidak sesuai dengan prinsip tasarruf tadi ya, prinsip ekonomi atau perdagangan yang benar, maka ya kau akan terjerembab ia
terjatuh, terlempar. Ya fi mahalikil khusron. Ya dalam jurang-jurang kerugian. Fal mutafakir, ini berarti ini kesimpulan. Dengan demikian, fal mutafakir. Demikianlah atau dengan demikian orang yang berpikir iza yang menggunakan pikirannya iza salaka sabila shawab, kalau menempuh ia mutafakir itu sabila shawab pada jalan kebenaran, maka atau niscaya yasiru akan menjadi ia min zabil albab, orang-orang yang punya nurani, orang-orang yang cerdas nurani. Wa tanfatihu raunatun min alamil ghaib, ya akan dibukakan baginya, ini raunah ini juga jalan, lorong, bahasa Persia ya, nafidah, asluha Farisi, akan dibukakan lorong atau gerbang dari alamul ghaib, dari alam yang ghaib, hal-hal yang tidak diketahuinya, yang masih misterius, yang samar. Qalbihi dalam hatinya. Fayasiru aliman, ya kemudian menjadi pribadi yang alim, kamilan akilan, mulhaman, sempurna, akil, cerdas, mulhaman, senantiasa diilhami atau senantiasa terilhami, senantiasa mendapatkan ilham, dibimbing oleh ilham, muayyadan dan dikuatkan. Kalau menempuh jalan yang benar, orang yang berpikir tadi itu, ya dia akan mendapatkan itu. Karena cara atau metode mendapatkan ladunia salah satunya dengan tafakkur ini. Saya juga pernah cerita dalam buku Mausu'ah Gharaibul Qasas. Jadi pengarangnya Syekh Ahmad bin Salim Badwilan, yang beliau menceritakan menceritakan kelalaian seorang mumarrid, pelayan di rumah sakit, menghadapi dua pasien, ibu sama-sama melahirkan, laki-laki dan perempuan anaknya. Tetapi karena kelalaiannya, ya manusia lah ya, human error, di kedua bayi tadi tidak dikasih gelang. Biasanya kan kalau Anda datang ke kamar bersalin KB di rumah sakit, itu ada gelangnya. Misalnya Marco bin Baco ya, misalnya. Belum tentu Margono, ada orang namanya Marco misalnya. Jadi Margoco putri dari Ibu Baco misalnya. Nah, itu putri dari Ibu Baco. Rupa-rupanya si Mumarrid tadi ya, lupa ngasih gelang. Lalu rebutan ibu itu. Anak saya ini, anak saya yang ini. Yang satu menginginkan anak laki-laki, yang satu menginginkan anak perempuan. Walhasil tertukar. Maka dia bertanya kepada ulama. Ulamanya bukan dokter, dia tidak tahu. Asal baca saja, pokoknya ulama itu Bismillah saja itu. Nah, Bismillah, ayat beliau si ulama tadi membacakan lidzakari mislu hazil unsayain. Anak laki-laki mendapat bahagian 2 kali lipat bagian anak perempuan. Itu si dokter bingung gitu. Ini nanya-nanya ke sana kemari. Ini bukan soal ayat, bukan ibu melahirkan, rebutan bayi, bukan. Ini ayat ini tentang warisan, tentang hukum waris. Tapi karena takzim ya, berbaik sangka kepada Quran, kepada ulama tadi, itu dia merenung, itu berpikir. Mikir lagi. Sebab dua ibu tadi sama-sama tidak mau menyusui. Saya mau menyusui kalau yang ini katanya. Terus kata si ibu satunya, saya mau menyusui kalau yang ini. Bentrok itu kan. Kemudian dua bapaknya datang, saya saja yang nyusu. Itu tambahan dari saya gitu. Di buku itu enggak ada. Itu tambahan itu ya, supaya Dayat kan nunggu itu kan itu. Nah, itu juga yogi ya. Aktivis kok ngantuan yoginya. Sebentar-sebentar ngantuk gitu. Dekat-dekat sama ini. Saya dikasih ciuman lah sama Falahuddin ini. Entah bagaimana ya,
Eh, nanti ada kesimpulannya, ada natijahnya. Ternyata entah dengan berpikir dengan yang mendalam teknisnya bagaimana, pokoknya si dokter tadi sholat dulu, memohon petunjuk kepada Allah ya, dibaca ayat itu berulang-ulang. Laki-laki 2 kali lipat dari perempuan, laki-laki 2 kali lipat, ini apa? Sampailah ia pada kesimpulan, mungkin dokternya seperti beliau berdua ini, oh lihat susunya katanya itu, lihat payudaranya itu loh. Mana payudaranya yang lebih besar 2 kali lipat, pasti anaknya laki-laki. Payudaranya yang lebih kecil, pasti anaknya perempuan. Loh, kenapa Nur? Oh gini-gini juga. Santai. Ini ilmiah, ini cerita ilmu laduni ini. Yang diperoleh gara-gara tafakur ya kan? Dokternya mikir itu. Minta petunjuk ke kiai, dikasih petunjuk itu. Akhirnya waktu itu ya tahun 60-an belum ada tes DNA lah. Kalau sekarang kan gampang. Jadi ambil tulang, rambut, gigi, kemudian lagi spermanya itu ketahuan. Nah itu dia. Muid seneng itu. Ambil tulang. Akhirnya 2 orang tidak jadi berantem tadi karena betul analisisnya. Jadi setelah anak laki-laki 2 bagian ya 2 kali lipat daripada. Ayat itu nggak nyambung, bukan ayat tentang ibu menyusui, melahirkan, putri yang tertukar atau apalah, bukan. Ayat memang tentang waris itu. Ya, tapi ya gara-gara ya berpikir yang sungguh-sungguh ya. Mulhaman, dia mendapatkan ilham, dibimbing, terilhami senantiasa. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sanatan. Jadi lagi-lagi dalam Abu Nu'aim fil Hulyah ya. Wa Ahmad fi Zuhd, ini adalah beliau juz 1 209 Abu Nu'aim fil Hulyah. Abi Darda radhiyallahu an. Riwayatnya, perawinya. Redaksi yang lain, tafakkuru sa'atin khairu min qiyami lailatin. Ini Laila juga. Yang baru saja pulang menikah itu ya. Katanya bersama Laila gimana? Apanya itu? Di video kalian itu loh ya. Bermesraan. Berpikir sesaat khairun min ibadati sittina sanatan. Saya pernah bertanya tentang hadis ini. Bukan otentisitas hadisnya ya. Saya pernah bertanya maknanya ke beberapa orang, ke beberapa guru ya, beberapa ustadz. Kenapa sih mikir ini kok diperbandingkan sesaat, boleh sejam, boleh sesaat ya, sesaat bisa 5 menit, bisa saat lah pokoknya. Kalau saat yang adzan maghrib itu 5 menit memang itu, karena panjang di TV biasanya. Kenapa sih berpikir sesaat lebih baik dari ibadah selama 60 tahun? 60 tahun ini identik dengan usia umatnya Kanjeng Nabi, identik dengan itulah. Artinya berpikir sesaat lebih baik daripada seumur hidup kita ibadah. Itu pendapat yang lazim kita dapati itu. Mungkin teman-teman juga sudah memikirkan, yang punya otak, yang tidak punya yang enggak. Tetapi ada juga saya pernah bertanya kepada salah seorang kiai, maksudnya apa sih sittina sanatan ini apa? Sittina sanatan. Kok berpikir sesaat dianggap lebih baik, jauh lebih utama daripada ibadah selama 60 tahun. Itu kan yang lazim seperti tadilah, usia manusia. Jadi begini, manusia punya faktor pemicu, punya faktor pendorong dalam hidupnya. Misalnya begini, setiap orang yang ingin baik biasanya ia mulai inisiasi itu dari dirinya sendiri, itu sudah lazim, atau terpaksa dituntut oleh keadaan. Saya ingin pinter main piano, maka saya bikin inisiatif, saya bermain piano. Bagaimana caranya? Ya saya kursus dulu.
Perubahan dari saya tidak bisa main ke bisa main piano, ini perubahan yang saya rancang. Maka segala bentuk kemungkinannya tentu sudah saya persiapkan. Apa kemungkinan kalau saya ikut kursus piano itu? Ya kan? Apa kemungkinannya? Ya bisa pinter, bisa enggak. Kalau khusus untuk Adnan, jatuh cinta dengan guru pianonya. Padahal Margono. Misalnya. Apa kemungkinannya? Mungkin tangan saya kejepit piano misalnya. Karena main pianonya bukan dari atas, aku dari bawah, apa misalnya. Segala kemungkinannya tentu sudah dipersiapkan. Ada juga momen yang lain ketika saya tidak mempersiapkan itu. Dipaksa berubah. Maka segala kemungkinannya tidak diprediksi itu. Jadi kemungkinan manusia, faktor kegagalan manusia itu ya, dalam bertindak ya. Sekali tindakan dengan berpikir dan beribadah, ini tentu ibadahnya orang awam lah ya, yang tidak mikir, yang tidak mendayagunakan akalnya selama 60 tahun, ini perbandingan saja, 60 tahun kalau yang dimaksud tadi seluruh umur hidup manusia, potensi gagal, potensi rugi hampir dipastikan 100% itu. Tetapi dengan pemikiran yang jernih, perencanaan, tata kelola, bisa dipastikan ia berhasil. Jadi yang dimaksud tafakkur sa'atin, berpikir sesaat, mendayagunakan pikiran kita sesaat. Tapi Kiai itu juga menjelaskan begini. Maksudnya berpikir itu bukan pakai pikiran kamu, pakai pikiran orang yang waras. Pakai pikiran orang-orang yang tidak terkontaminasi oleh nafsu itu. Sebab begini, orang awam, orang bodoh lah ya, ibadahnya pun dengan nafsu. Pokoknya target ibadah saya sampai jidat saya warnanya biru, berwarna biru misalnya, kayak jas misalnya itu. Sampai jidat saya seperti ban tubles lah misalnya, yang ekstrim itu ya. Sampai rambut-rambut di lutut ini gundul, untuk tidak mengatakan botak ya, sampai rambut-rambut di lutut ini gundul misalnya. Nah, jadi Sitiana Sa'atan, seluruh hidup manusia itu nonsen tanpa ia menggunakan pikirannya. Apakah ibadah? Yang paling keren kan ibadah lah itu. Yang paling keren itu ibadah itu. Misalnya, makan akan menjadi ibadah kalau dia berpikir dulu menggunakan itu. Kemudian tidur, berskala besar tadi. Ini menjadi ibadah kalau dia memang berpikir terlebih dahulu. Walhasil seluruh aspek manusia, sebab ada riset begini, ini yang agak, tapi ini pandangan ilmuwan ya, mungkin bisa diperbarui di masa-masa yang akan datang. Jadi 1 jam mendayagunakan otak ya, 1 jam mendayagunakan otak manusia ini kan sampai sekarang tidak banyak yang tahu ya, belum banyak diketahui. Paralel ia berbanding sejajar, 1 jam saja ya digunakan, ia paralel berbanding sejajar dengan manfaat selama 60 tahun. Nah, riset ini sudah dilakukan oleh salah seorang neurolog di Harvard ya, kalau tidak salah namanya Eric Chudler, nanti Anda cari itu nama itu. Ia berpikir bahwa otak manusia ini ya, kalau dipakai seminggu, otak manusia ini ya, kekuatannya itu bisa setara dengan listrik yang menyala selama seminggu dan menerangi seluruh negara. Jumlah selnya kalau diurut ya sana itu, Anda butuh waktu lebih kurang 5.000 tahun untuk menghitung satu sel, setiap sel 1 detik itu. Anda butuh waktu selama itu. Jadi manfaat 1 jam menyalakan otak, saklar ya dinyalakan itu, ia akan berbanding dengan pendekatan listrik tadi itu ya. Ia akan berbanding dengan 60 tahun usia manusia. Ini mungkin pendekatan yang lebih baru lah ya.
Apapun itu, berpikir sesaat yang lebih mudah adalah jauh lebih penting daripada ibadah sepanjang hidup manusia. Nanti Anda teman-teman bisa cari ya, Eric Judler itu seorang neurolog ya, ahli tentang itu. Oh, banyaklah sekali kekuatan pikiran manusia itu, banyak sekali yang hebat-hebat itu ya. Syarah tafakuri. Kemudian adapun mengenai syarat-syarat tafakur, berpikir secara mendalam tadi, nuhsiha, kami akan kisahkan atau akan kami tulis. Oh, telah, bukan akan. Telah kami susun, telah kami tulis dalam risalah yang lain. Adapun mengenai prasyarat-prasyarat, ketentuan-ketentuan dalam berpikir itu, dalam mendaya gunakan pikiran secara mendalam, itu sudah kami susun dalam risalah yang lain. Karena bayanu tafakkur wa kaifiyah, bayanu tafakkuri wa kaifiyatihi wa haqiqatihi amrun mubham. Karena penjelasan tentang tafakur, kaifiyahnya, tata caranya, hakikatnya itu amrun mubham, ya sesuatu yang sangat samar, sesuatu yang misterius, sesuatu yang harus dikaji secara mendalam. Yahtaju ila ziyadati syarhin, sangat membutuhkan penjelasan, tambahan penjelasan, tafsir dan ta'wil ya. Bi'aunillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah Ta'ala. Wah, ini harus tidak boleh main-main katanya itu. Kemudian wal'an, sekarang kami akhiri ya, nakhtimu hadhihi risalah. Kami akhiri risalah ini. Fa inna hadhil kalimat, karena dalam penjelasan ini kifayatun li ahliha. Wah, sudah kami akhiri saja, penjelasan ini sudah dianggap cukup li ahliha, bagi yang pintar. Wa malam, beliau membacakan satu ayat yang sudah dikutip di awal waktu itu, alam yaj'alillahu nuran famalahu min nur. Orang-orang yang Allah tidak jadikan, tidak anugerahkan cahaya baginya, ya tidak ada dia punya cahaya itu. An-Nur 40. Wallahu waliyul mu'minin. Allah itu adalah penolong bagi orang-orang beriman. Wa alaihi tuklan. Kepada dialah kita berserah diri. Ini waliyah dari wakil. Wa alaihi tuklan. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam. Wa hasbunallah. Kiranya telah mencukupi ya kepada kami Allah. Wa ni'mal wakil. Dan sebaik-baik, ialah Allah lah sebaik-baik ni'mal wakil, sebaik-baik tempat kita berserah atau berpasrah ya. Kenapa? Dialah sebaik-baik yang mewakili segala urusan kita, termasuk dalam konteks ilmu ladun ini. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Wa bihi, dan dengan Allah itu kepada Allah lah itu siqati fi kulli anin wahyinin. Siqoh saya, keberpasrahan saya, kapasitas saya, kemampuan saya, siqoh ini. Fi kulli an, dalam setiap saat, wahyinin, dan waktu. Ya sudah, kemampuan saya ini ya hanya berpasrah saja kepada Allah itu. Kita melihat dengan begini. Oh ya, kemarin seperti Riyadhah itu ya, Riyadhah Shodiqoh itu. Kita ambil misalnya, kalau kita mendapatkan pemberian dari orang-orang, dari sama manusia, kita menganggap itu keberhasilan. Padahal tidak. Yang ekstrim tidak. Yang tengah-tengah belum tentu. Misalnya, apakah betul? Yang teman-teman sudah tahu ya, bedanya ato dengan mawahib ya, sudah tahu kan itu ya. Kalau saya mendapatkan prestasi berupa misalnya lulus kuliah, ya, sudah kuliah, saya sudah selesai misalnya, sarjana misalnya. Saya menganggap ini prestasi, belum tentu. Saya selesai kuliah, belum tentu itu prestasi. Kemudian saya juga seringkali menganggap saya ini gagal. Kenapa? Sekarang di lockdown, usaha saya gagal, saya tidak jadi menikah misalnya, belum tentu. Jadi bagaimana menyikapinya? Bagaimana menyikapinya? Kita bisa menggunakan dua pendekatan begini, termasuk dalam ini muqaddimah untuk Riyadhah ya.
Justru kalau pemberian itu dari manusia, kita patut mencurigainya sebagai kegagalan. Tetapi kalau kita terhalang, Allah itu kan selain Al-Mu'ti juga selain zat yang menganugerahkan, Allah juga zat yang Al-Mani, ya kan? Yang menghalangi. Ada kalanya Allah memberi, ada kalanya tidak memberi. Nah, bisakah kita memaknai Allah tidak memberi itu sebenarnya memberi? Sehingga nanti simpulannya wal man'u, adanya kita tidak diberi oleh Allah, itulah ihsan. Nanti kalian cerna sendirilah itu. Agak sulit memang ya. Jadi adanya kita tidak diberi oleh Allah itulah ihsan. Ya, apa? Wal man'u minallah al-ihsan. Tapi pemberian dari makhluk itu justru hirman. Ini tidak salah ada di hikam ya. Nah, coba itu dibalik sekarang. Jadi kalau saya mendapatkan prestasi, kalau saya dikasih sesuatu oleh orang, oleh manusia, justru ini kegagalan sebenarnya. Tapi itu pernyataan syarat dan itu yang berlaku. Kok saya belum jadi kiai sekarang, Pak? Itu ihsan bagi Anda. Jadi kiai bagaimana? Otaknya masih otak itu tok Heri ya. Nah itu. Kok saya sekarang belum mendapatkan apa yang saya inginkan saja tadi. Itulah ihsan itu sebenarnya. Nah, baik. Riyadhah yang shodiqoh itu bagaimana sih sebenarnya? Kan riyadhah ini kan latihan, ilmu pasti. Pokoknya kita latih terus itu. Sama dengan otot, kalau dilatih itu tambah kuat itu. Kita bisa mengujinya begini. Untuk orang macam kita ini kan, tadi kan sudah saya sebut, watak dasariah nafsu itu resisten. Dia senantiasa melawan, menolak. Ada ilustrasi menarik ya. Bagaimana supaya kita semangat terus, bagaimana supaya ada faktor pemicu lah dari kita ini. Di awal-awal abad 19, Jepang ini menguasai nyaris seluruh perairan di Asia Timur. Asia Timur ini Jepang ya, dan semenanjung Korea. Jepang itu negaranya kayak kuda laut itu loh. Yang senang ke Jepang ya. Yang seperti kuda laut itu. Para nelayan di sana karena dituntut oleh pelanggan, oleh para pelanggan mereka, maka para nelayan ini kehabisan cara. Ini ikan yang seharusnya saya jual tiba-tiba di tepi, di pantai sudah mati, sudah kaku. Kalau ada ikan itu sudah lemes. Sehingga kecewalah para pelanggan itu. Lalu orang-orang Jepang seperti Heri ini berijtihad. Masukkan saja ke tong katanya. Kasih air yang penuh. Supaya nanti ikan ini nyampe ke pantai dalam keadaan hidup, tidak mati lagi. Ternyata mati juga. Karena ikannya dikejar-kejar ya. Berdesak-desakan. Nyampe ke pantai semua mati. Ijtihad lagi setelah ke laut ya, melaut lagi. Tong ini tidak diisi ikan penuh, airnya saja penuh, ikannya separuh itu. Tidak mati nyampe ke pantai, tapi ikannya lemes. Kayak sedang puasa lah kayaknya itu. Tetap saja pelanggan kecewa itu. Ini ikannya lemes begini. Saya kan ingin sehat. Saya bermasalah dengan tulang belakang, saya ingin sehat misalnya. Cari lagi ijtihad itu. Itu kan berarti prinsip tafakur juga kan ya. Terus berimprovisasi lagi itu. Sampai akhirnya tong itu diisi ikan separuh saja, airnya penuh, dan dikasih hiu-hiu kecil. Maka ikan ini sampai ke tepi pantai dalam keadaan berkeringat.
semangat ikannya. Kenapa? Karena dikejar hiu itu. Maksudnya apa? Hidup itu maknanya harus ada yang ngejar kita di belakang. Saya dikejar calon mertua, Pak. Bagus itu. Saya dikejar utang misalnya. Saya dikejar skripsi misalnya. Saya dikejar apa lagi itu? Dikejar diri saya sendiri misalnya. Nah, demikianlah supaya kita konsisten itu. Nah, sekarang teman-teman tentukan apa yang menyebabkan, kira-kira yang menyebabkan komitmen Anda ya, resolusi bagi Anda yang menyebabkan kira-kira Anda akhlaso arba'ina sobahan. Bisa ikhlas, concern selama 40 hari. Apakah baca Quran, tapi konsisten ya. Apakah membaca Al-Fatihah misalnya. Apakah belajar, apakah beramal, apakah berbaik sangka misalnya. Pokoknya selama 40 hari itu. Sesuai dengan tuntunan yang ada di sini tadi. Apa kira-kira? Kemudian juga tentukan di Ihya itu ada bab tentang mu'aqabatun nafas, menghukum diri sendiri. Tentukan punishment, hukuman bagi diri Anda. Apa Nur? Tentukan hukuman. Kan sudah tadi ya. Hiu. Nah, hiu misalnya beginilah ya. Nah, hiu versi terbaru lah ya. Kemudian tentukan punishment. Ini berarti nomor 1 prinsipnya komitmen. 2 punishment, hukuman. Mu'aqabatun nafas. Menghukum diri sendiri. Tidak usah orang lain, menghukum diri sendiri. Kalau saya tidak konsisten dengan ini, riyadhah ini misalnya, sebelum sodikohnya nanti. Kalau saya tidak konsisten dengan ini, apa hukumannya? Sayyidina Umar, kalau bukan telat sholat, kalau beliau telat sholat jamaah, beliau menghukum dirinya sendiri dengan langsung sedekah unta. Telat 1 rakaat itu. Nah, Anda perlu mu'aqabatun nafas, menghukum diri sendiri. Kalau tidak konsisten itu loh. Memang hidup ini keras, betul Ustadz ya. Kalau lembek, tidak lahir kalian ke dunia itu. Emaknya lembek itu, tidur itu, mana bisa lahir? Nah, Anda harus keras itu. Hidup ini keras. Kalau Anda keras pada kehidupan akan melunak kepadamu. Kalau tidak salah itu juga masuk dalam bab mujahadah juga ya. Bahkan Imam Ghazali ini punya tawaran yang lebih ringan. Ada orang terbiasa berbuat dosa besar. Dikurangi kadarnya. Ini saya kira dipakai dalam panti rehabilitasi narkoba. Orang itu ngobatin para pecandu narkoba bukan langsung di stop. Narkoba ganti terasi, enggak itu. Memang narkoba, tapi dikurangi kadarnya. Biasanya narkoba sehari berapa? 2 kilo. Kurangi itu. Jadi setengah kilo misalnya. Untuk diet, kadar menghayal pasal Jepang itu sehari 2 jam. Dikurangi 2 jam, dikurangi 1,5 jam misalnya. Lalu tersisa setengah jam. Tapi bukan setelah itu ditambah lagi, bukan. Jadi beliau ini punya pendekatan yang sangat toleran menurut saya. Yang sangat toleran itu. Tidak ada dosa yang tidak berkemungkinan diampuni. Kalau pakai teori batas ya, batas tertinggi had a'lanya adalah mu'aqabatun nafas, menghukum diri sendiri. Batas terendahnya adalah memaafkan diri sendiri dengan cara apa? Yang tadinya dia bermaksiat terus selama 1 minggu, berkurang maksiatnya sekarang. Jadi maksiatnya bukan 1 minggu Pak, cuma 7 hari, sama saja. Maksiatnya berkurang 2 hari misalnya. Terus itu ditingkatkan nanti itu, konsisten itu. Atau mencari antitoksin.
Kalau tidak salah di Ihya itu redaksinya begini. Jadi ada metode, ada suluk ya. Suluk maslakal mudhad. Metode mencari lawan katanya atau antitoksinnya. Itu ada di bab tentang mu'aqabatun nafs itu ya, menghukum diri sendiri. Di bab mujahadah juga diulas. Prinsipnya adalah apa sih yang menyebabkan saya begini? Itu dicari lawan tandingnya, lawan katanya. Kok saya malas-malas terus? Makanan yang saya konsumsi menyebabkan saya ngantuk misalnya. Maka itu yang dicari jalan keluarnya. Nanti teman-teman bisa dibuka-buka itu ya. Jadi beliau perlu dicatat bukan ini loh ya, bukan membolehkan maksiat tidak, tapi maksiat tapi yang lebih ringan. Yang lebih ringan. Itu batas terendah. Batas tertingginya ekstrim adalah menghukum dirinya sendiri. Kalau Anda mampu itu. Tapi beliau kasih penjelasan, nanti bisa diperiksa ya di bawah-bawah itu. Menghukum diri sendiri, kemudian kalau sifatnya memberi anjuran kepada orang lain, saya ini nggak sholat, boleh nggak ikut ngaji itu. Terus kalau orang itu bertanya ke saya, justru kalau ngaji nggak boleh sholat. Bagaimana megang kitab memaknai sambil sholat? Bagaimana? Berhenti dulu sholatnya, selesaikan baru ngaji ya. Kalau bertanya yang ekstrim lah ya. Tapi beliau kalau memberi saran kepada orang lain adalah ya maksiat enggak apa-apa tapi dikurangi. Nah itu dia. Ini sangat toleran. Perlu dicatat bukan menghalalkan maksiat loh ya. Ini Margono sering salah paham di sini. Gitu saya ambil itu Pak. Bawa pulang nanti ya menyesatkan umatnya di sana. Kalau ada umat ya ternyata bukan umat yang dia maksud itu. Nah, oleh karena itu, latihan-latihan ini, coba yang pertama adalah latihan mengenal Tuhan. Latihan, betulkah Tuhan itu a'raful ma'arif dalam kehidupan itu? Coba saja itu. Jadi, shodiqoh ini boleh metodenya, boleh tujuannya, boleh caranya. Kalau tujuannya benar, memungkinkan caranya benar. Sebab, kalau niatnya sudah salah, tujuannya salah, cara apapun, baik atau benar sekalipun, sudah pasti salah. Puasa pakai niat sholat, sudah jelas salah itu. Nah, tapi nanti niatnya benar, tujuannya benar, caranya benar. Makna dari apa tadi, Riyadhos Shodiqoh ini harus dibimbing oleh guru juga. Harus dibimbing oleh guru itu. Misalnya, kalau pakai zikir, apa sih zikir yang paling cepat menghancurkan kemalasan, kemudian pengaruh-pengaruh jahat, resisten dari nafsu, itu zikir yang paling cepat itu apa? Jawaban saya, tidak ada zikir yang cepat. Tidak ada cara jitu selain Anda istiqomah. Nah, Anda nunggu kan itu kan? Enggak, saya nggak kasih itu. Cara yang santai tapi istiqomah itu 40 hari. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, atau istighosa yang kita sudah itu. Atau baca sholawat itu, tapi konsisten. Nah, ini pasti beda-beda. Jadi kebutuhan Dayat dengan kebutuhan siapa? Falah ini pasti berbeda. Falah Cika ya, jadi pasti beda itu. Dosisnya, makjunnya itu pasti beda itu. Nah, nanti tergantung mana yang kita pakai. Jadi makna dari Riyadhos Shodiqoh itu, riyadohnya benar, caranya benar, niatnya juga baik, dibimbing oleh guru. Dibimbing oleh orang yang sudah pernah menempuh jalan itu. Boleh nggak saya lakukan sendiri? Misalnya baca Quran sehari sejuz misalnya, 1 juz boleh itu. Ojos ya saya. Odos. One day one juice itu ya. Kalau yang putih-putih disikat kan odol itu kan ya. Nah itu. One day one juice itu loh. One day one juice. Nah. Odol. Yang itu kan putih kan disikat kan odol namanya itu.
Udah lagi odong-odong panjang biasanya. Itu saya kira sedikit ya tentang kalau dosisnya berbeda-beda. Tapi kalau mau dicoba, coba saja mulai sekarang berusaha untuk ikhlas ya. Baca Quran, berusaha dengan itu. Memang ikhlas itu sulit, sangat sulit. Seperti semut hitam di malam yang gelap, di batu yang licin dan berdebu. Ya itulah ikhlas. Ikhlas ini bisa sebelum godaannya, bisa sedang, bisa pra, bisa sedang, atau setelah. Jadi memang tidak mudah itu. Memang demikianlah. Saya akan ceritakan sedikit lagi ya. Nanti teman-teman bisa mengukur diri Anda sendiri dalam konteks Riyadhos Shadiqah ini. Silakan pilih sendiri metodenya, kadarnya bagaimana. Baik. Kalau tidak salah, Ali Syariati itu pernah bercerita tentang haji, memaknai haji itu sebagai drama ketuhanan. Drama ini kan salah satu karya sastra itu kan drama. Selain puisi, prosa, drama. Panggung itu loh ya, drama. Belakangan drama juga masuk ke televisi ya. Ada drama yang bikin ngantuk. Namanya melodrama, drama yang melo itu ya. Kita ambil satu fragmen haji misalnya. Haji ini kata Ali Syariati drama ketuhanan. Kemudian sutradaranya Allah langsung. Aktor-aktornya manusia. Kemudian tokoh antagonisnya setan. Kemudian tokoh protagonisnya ya kita sendiri yang mau melaksanakan haji itu ya. Kemudian alurnya, plotnya bagaimana? Dari Nabi Adam ke Nabi Ibrahim sampai nanti ke Nabi Muhammad sampai ke kita. Alurnya itu loh ya. Dari Nabi Adam turun bikin itu, turun lagi sampai ke Nabi Muhammad sampai kepada kita. Lokasinya di mana? Monumen-monumen spiritual. Masjid misalnya. Coba lihat ke dalam diri kita, mana lebih rame, masjid atau pasar itu. Watak kita ini watak masjid atau watak pasar, itu saja. Mental kita itu loh. Betul Ustaz ya? Ya, ada yang lain Pak, katanya warung kopi. Ya itu bahagian dari pasar juga karena jual beli itu. Monumen-monumen ketuhanan di mana saja? Sya'airullah mana? Ya Anda hanya masjid. Ada juga di mana itu? Tempat sa'i, tempat Safa Marwah, itu kan monumen semua. Tempat melontar jumroh dan lain-lain itu loh. Mina, kemudian wukuf. Intinya malah di sana nanti itu ya. Kemudian haji itu boleh nggak pakai make up? Boleh nggak pakai baju berjahit, berjaket misalnya? Justru menanggalkan itu semua. Untuk memainkan drama ketuhanan tadi itu loh. Kita terlibat dalam drama ketuhanan tadi itu. Justru potong rambut di drama itu ya. Kemudian simbol-simbolnya ya Ka'bah, kemudian apalagi gunung-gunung tadi ya, Safa Marwah, itu semua adalah simbol-simbolnya. Makanya beliau mengutip salah satu ada yang simbol tadi adalah pagi ya, arba'ina sobahan. Itu yang salah satunya yang diambil itu ya. Baik. Ada beberapa teman yang tidak mau umroh atau haji. Kenapa? Karena takut perbuatannya tidak dibalas. Padahal Allah itu akan membalas kebaikan. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Kepada orang yang kafir, mungkin dia tidak diampuni di dunia.
Mungkin dia dikurangi siksanya di dunia. Mungkin juga kita tidak tahu itu. Ada yang takut dibalas katanya. Kalau haji itu ya. Dan lain-lain ya. Ada juga ungkapan begini. Kok enggak haji padahal mampu misalnya. Selain faktor corona ya. Selain cancellation itu. Saya malu ketemu Allah ini. Saya banyak dosa. Itu mulai sekarang dibalik ya. Kalau mau betul riyadhah ya. Saya malu haji ini. Saya banyak dosa. Kok enggak Jumatan? Saya malu. Karena saya banyak dosa. Justru semakin banyak dosa itu semakin bersemangat seharusnya. Pak, saya riyadhah ini kan saya banyak dosa. Justru banyak dosa itu. Nah, itu dibalik itu. Untuk memainkan drama itu ya. Boleh fragmennya, penggalan-penggalan ceritanya Anda boleh ambil mana saja. Tapi minimal caranya, niatnya, tujuannya itu benar. Nanti caranya benar ya. Baik. Dalam ibadah-ibadah itu karena ada dua syahadat, kemanusiaan dan ketuhanan, dua aspek ya, dari syahadat sampai haji, sebenarnya itu tujuannya untuk mengenal, menjumpai diri kita sendiri, selain mengenal Allah itu. Demikian pula riyadhah itu sebenarnya. Sampai nanti ada pemahaman, kesimpulan bahwa kita ini makhluk yang paling lemah, yang paling tidak berdaya, yang paling rendah hina dina itu ya. Tapi serendah sehina itu pun Tuhan masih menyayangi kita. Bahkan Tuhan, apa betul kalau orang tidak sholat disiksa? Kalau itu betul ya, kalau itu betul disiksa dalam bentuk versi Indosiar, maka sudah banyak orang mati tidak sholat itu. Tapi kalau diazab, dia dijauhkan dari rahmatnya Allah, itu ya. Diazab dengan tidak diberi kesempatan, disiksa dengan tidak diberi kesempatan untuk mengenal Tuhan, mengenal Kanjeng Nabi, itu iya. Tapi kalau disiksa, dipelintir lehernya misalnya versi sinetron azab, tidak. Buktinya banyak orang tidak sholat. Enjoy saja hidupnya. Tapi kalau disiksa, diazab oleh Allah dalam arti tidak diberi hidayah, itu ya. Rifai paham lah itu? Anggap saja paham lah itu. Itu. Jadi dalam Riyadhos Shadiqah ini kita bisa mengambil itu, bisa mengambil salah satu fragmen lah ya. Kalau mau lebih tinggi untuk beberapa teman yang sudah ustadz, sebenarnya penting nggak sih ustadz itu? Ya, tidak penting ya. Penting nggak dipanggil ustadz itu? Datang dicium tangannya, keteknya misalnya itu, dengkulnya lah itu. Kalau Anda sudah sampai kepada kesimpulan bahwa sebutan Anda saja tidak penting, itu sudah mulai membaik itu, sudah itu. Riyadhah betul itu. Sebutan misalnya. Gus, ada lagi sebutan temannya yang berkaki 4, Guk misalnya, Guk gitu ya. Kalau sudah sampai pada kesimpulan itu, momen itu ya, apalagi bisa 40 hari itu, sedetik saja itu sudah keren itu. Nah, kalau masih belum ya, masih nyembah-nyembah sebutannya sendiri, namanya sendiri, loh, kok saya enggak dipanggil Gus ini? Kamu belum tahu siapa saya, misalnya itu. Nggak tahu katanya, ya sudah nggak apa-apa aja. Nah, itu dia. Bahwa sebutan kita nggak penting, sudah itu. Nah, ada orang kan haji kan, sekarang kan takut semua dengan haji, takut dibatalin itu loh. Bukan haji ya. Aduh, padahal haji itu bikinan Belanda. Di mana-mana nggak ada dipanggil haji, cuma Indonesia. Kalau Malaysia ada pasti niru itu. Bikinan Belanda, kalau sudah haji pakai surban misalnya. Belanda itu pakai kopiah putih. Sebutan. Jadi Belanda karena haji dulu setengah tahun sampai 1 tahun, kalau pulang panggil dia Pak Haji. Kenapa? Supaya Belanda gampang mengidentifikasi.
Jadi gelar haji bikinan Belanda. Kalau haji sekali H, kalau 3 kali ha, ya kan? Itu sebutan Belanda itu. Anda kok senang disebut haji? Nggak nengok, itu sakit lehernya. Saya kan agak sering sakit itu. Nggak dipanggil haji misalnya. Itu yang agak ini ya untuk teman-teman. Nanti teknisnya bisa kita bicarakan setelah ini ya. Tapi kalau Anda sudah berhasil menganggap diri Anda tidak, jangankan diri Anda, sebutan untuk Anda saja nggak penting gitu. Kalau kita nggak dipanggil Ustaz, tersinggung gitu. Khutbah hari Jumat yang akan disampaikan pada hari Selasa akan disampaikan oleh Ustadz siapa misalnya. Nggak disebut Ustadznya itu. Tiba-tiba langsung siapa misalnya. Kok nggak disebut Ustadz ya? Saya juga nggak tahu di tembok itu sejak kapan jadi Ustadz semua. Gitu. Tapi nggak apa-apa kalau di sini. Yang lebih parah di rumahnya sendiri dia klaim Ustadz itu. Ustadz Ahmad Fauzi. Begitu saya datang langsung dibuang itu, dicoret itu. Tapi saya yakin saya pulang tempel lagi itu nama Ustadz itu. Kenapa sih saya cerita haji? Karena haji ini ya, termasuk kata almarhum Gus Dur ya. Haji ini sebenarnya reka ulang, rekonstruksi, reka ulang peristiwa momen awal kejadian kita. Ya, dari surga ke tanah, ke bumi, nanti kembali lagi. Nah, baru itu nanti kita sedikit lah ya ada pencerahan itu. Ya, reka ulang atau rekonstruksi dari itu semua. Baik, jadi berdasarkan hadis yang kita baca, pendidikan paling tinggi adalah sebisa mungkin kita mengajarkan apa yang kita tahu. Sudah itu saja. Allah akan membukakan ini. Membukakan semua kemudahan dalam belajar, dalam rezeki, jodoh, ya. Kan itu semua tuntutan kita kan. Tapi ya bismillah semoga dimudahkan semua. Dan itu yang paling penting bagi kita dalam ini. Wallahu a'lam bishawab. Nanti setelah ada pertanyaan kita doakan. Atau dibaca itu juga ya.